Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Fadila Latas dengan NIM G0024094 dari kelompok B8 SG18. Izin menyampaikan untuk laporan anatomi blok 2.1 Genito Uropo Etika. Jadi untuk soal yang pertama, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Yang pertama ada ereksi. Ereksi itu apa? Ereksi itu adalah proses fisiologis yang melibatkan interaksi kompleks antara sistem saraf, pembuluh darah, dan juga otot polos di penis. Ereksi terjadi sebagai respons terhadap rangsangan seksual, baik dari visual, sentuhan, maupun imajinasi. Mekanisme ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom dan melibatkan pelepasan senyawa kimia yang mengatur aliran darah ke jaringan erektil. Jadi tahapan-tahapannya dibagi beberapa ya. Yang pertama ada stimulasi saraf dan pelepasan neurotransmitter. Jadi ketika ada rangsangan seksual baik dari fisik maupun psikologis, dia akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang berasal dari sumsum tulang belakang bagian sakral. Nah, serabut saraf di penis itu akan melepaskan nitric oxide itu NO sebagai neurotransmitter utama yang memicu relaksasi pembuluh darah. Selanjutnya yang nomor 2 ada pelebaran pembuluh darah dan peningkatan aliran darah. Jadi NO yang tadi itu akan merangsang enzim guanilatsilase yang akan memproduksi CGMP di dalam sel otot polos pembuluh darah penis. Nanti si CGMP ini akan menyebabkan relaksasi otot polos di arteri penis atau arteria cavernosa sehingga pembuluh darah itu akan melebar atau mengalami yang namanya vasodilatasi. Nah, akibatnya nanti aliran darah ke jaringan erektil penis atau corpora cavernosa itu akan meningkat drastis mengisi ruang-ruang vaskular yang ada di dalamnya gitu. Selanjutnya ada kompresi vena dan pemertahanan ereksi. Jadi saat corpora cavernosa ini terisi darah, jaringan erektil itu akan membesar dan menekan si pembuluh vena yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah keluar dari penis. Nah, tekanan ini menghambat aliran darah keluar kan, maka darahnya ini akan tertahan di dalam corpora cavernosa tadi yang akan mempertahankan ereksi ini. Nah, selanjutnya ada relaksasi dan penurunan ereksi. Jadi ereksi akan berakhir ketika enzim PDE5 itu mulai menghancurkan CGMP tadi, menyebabkan kontraksi otot polos dan penyempitan arteri penis. Darah itu akan mulai keluar lagi melalui vena, terus juga tekanan dalam corpora cavernosanya berkurang, lalu penis akan kembali ke dalam keadaan flasid atau tidak ereksi. Next, ada faktor-faktor yang mempengaruhi ereksi. Ada apa aja? Ada 4. Ada faktor saraf, hormon, vaskular, dan juga psikologis. Untuk saraf, itu ketika kerusakan saraf akibat cedera tulang belakang atau penyakit neurologis dapat mengganggu respon ereksi. Untuk hormon, testosteron berperan dalam mengatur libido dan juga fungsi ereksi. Yang ketiga ada vaskular, itu penyakit seperti aterosklerosis dapat menghambat aliran darah ke penis menyebabkan disfungsi ereksi. Dan yang keempat ada faktor psikologis. Jadi ketika seorang individu itu mempunyai stres atau kecemasan atau depresi, itu dia juga dapat menghambat stimulasi saraf yang diperlukan untuk ereksi. Selanjutnya ada ejakulasi. Ejakulasi bedanya apa sama ereksi? Kalau ejakulasi itu dia proses keluarnya semen atau cairan yang mengandung sperma dari penis akibat rangsangan seksual. Nah, proses ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom, khususnya sistem saraf simpatik. Nah, terjadi dalam 2 fase emisi dan juga fase ejakulasi atau ejeksi gitu. Untuk fase emisi sendiri dia adalah pengumpulan sperma dan cairan semen. Jadi sperma yang dihasilkan di testis itu dia akan dipindahkan ke uretra prostatika lalu bercampur dengan cairan dari berbagai kelenjar reproduksi. Nah, mekanisme ini melibatkan ada kontraksi vas deferens, itu ketika sperma yang telah matang di epididymis itu didorong menuju vesicula seminalis melalui kontraksi otot polos di vas deferens gitu. Selanjutnya juga ada sekresi cairan semen. Itu ketika vesicula seminalis menghasilkan cairan kaya fruktosa sebagai sumber energi bagi sperma. Dan selanjutnya ada kelenjar prostat yang mengeluarkan cairan yang bersifat basa untuk menetralisir lingkungan asam di uretra dan juga di vagina. Selanjutnya ada kelenjar bulbo uretralis mengeluarkan cairan mukosa untuk melumasi uretra sebelum ejakulasi. Yang step selanjutnya ada penutupan sphincter kandung kemih. Ketika otot sphincter di leher kandung kemih itu berkontraksi untuk mencegah sperma masuk ke dalam kandung kemih, itu mencegah namanya ejakulasi retrograde gitu. Nah, seluruh proses tadi itu akan dikendalikan oleh sistem saraf simpatik dan menghasilkan semen yang siap dikeluarkan melalui uretra. Next ada fase ejeksi, nah atau ejakulasi gitu sama. Dia ada pengeluaran sperma dari penis. Ketika semen itu udah terkumpul di uretra prostatika tadi, dia akan terjadi serangkaian kontraksi refleks yang mendorong semen keluar dari penis. Yang pertama ada kontraksi ritmik otot panggul,
Yang selanjutnya ada pelepasan semen dengan tekanan. Itu ketika kontraksi otot menghasilkan tekanan tinggi yang menyebabkan semen dikeluarkan. Itu selanjutnya juga ada pengalaman orgasme. Jadi biasanya ejakulasi ini kan memang disertai sama orgasme, yaitu respon saraf kompleks yang melibatkan pusat-pusat di otak dan juga di sumsum tulang belakang. Next, setelah ejakulasi, jadi kan tadi mulai dari ereksi, ejakulasi, nah terus ada perubahan fisiologis lagi nih saat udah selesai ejakulasi gitu, yang akan mengakhiri proses tersebut dan mengembalikan penis ke keadaan normal. Jadi ada aktivasi saraf simpatik. Yang pertama itu ketika arteri penis menyempit lalu mengurangi aliran darah ke penis. Selanjutnya ada pelebaran vena penis. Itu ketika darah yang tadi terperangkap dalam corpora cavernosa itu kembali mengalir keluar, menyebabkan penis itu kembali ke keadaan flaccid atau tidak ereksi. Selanjutnya ada refractory period. Jadi apa ini maksudnya? Ketika setelah ejakulasi, jadi sebagian besar pria itu mengalami periode refractory ini, di mana ereksi dan ejakulasi berikutnya itu sulit terjadi karena akibat pelepasan hormon prolaktin yang menghambat rangsangan seksual lebih lanjut gitu. Jadi biasanya mungkin butuh waktu dulu untuk dapat ereksi dan juga ejakulasi lagi. Selanjutnya nomor 2 ada jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima externa. Ini untuk gambar lebih jelasnya. Jadi kita bahas yang pertama dari mons pubis yang ini nih, di sini. Jadi mons pubis itu kan merupakan area kulit yang menonjol menutupi simfisis os pubis, terus juga dia ditutupi oleh pubis atau rambut pubis gitu. Nah, selanjutnya ada glans clitoris yang ini nih. Glans clitoris itu yang ada di sini nih. Nah, dia ini merupakan organ erektil pada wanita yang homolog dengan dengan glans penis pada pria gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya labia mayora yang ini nih, labia mayora pudendi. Kalau labia mayora ini dia merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit. Maaf salah baca saya. Jadi labia mayora ini merupakan pelipatan kulit yang menonjol dan juga membentang ke arah caudo-dorsal dari mons pubis, homolog dengan skrotum kalau pada pria gitu. Ke arah anterior dan posterior, jadi labia mayora dextra et sinistra ini kan akan bertemu nih nanti. Kalau di anterior dia akan bertemu menjadi commissura labiorum anterior ini. Jadi pertemuannya di sini. Jadi kalau dia di posterior dia akan membentuk yang namanya ini nih, commissura labiorum posterior gitu. Selanjutnya ada yang namanya labia minora. Jadi kalau yang tadi mayora di sini, minora tuh yang lebih di dalamnya lagi sini nih. Nah, labia minora ini dia merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Jadi terletaknya di antara kedua labia mayora yang tadi. Nah, labia minora itu membatasi bagian lateral dari ini nih, orificium ostium uretra externa, terus juga dari orificium vagina, dari ostium vagina gitu. Nah, dia pada wanita yang sudah pubertas, nanti akhiran posterior dari labia minora ini akan membentuk ini nih, akan bertemu di sini membentuk yang namanya frenulum labiorum pudendi. Nah, kalau di bagian anteriornya itu kan nanti dia kayak kebelah gitu jadi dua. Jadi ada yang di atasnya si glans clitoris, ada yang di bawahnya. Kalau yang di atasnya glans clitoris ini bertemu dari dextra et sinistra menjadi yang namanya ini nih, prepucium clitoris. Kalau yang di bagian bawahnya yang di sini dia berbentuk yang namanya frenulum clitoridis gitu. Next ada yang namanya vestibulum. Vestibulum tuh lebih ke ini nih, ke ruangan gitu. Ruangan yang dikelilingi oleh labium minora tadi ini yang menjadi muaranya dari ostium uretra yang ini ostium uretra, dari ostium vagina, dan juga dari ini nih muara dari ductus glandula vestibularis mayor gitu. Dan juga minor. Nah, selanjutnya ada glandula vestibularis mayor ini atau yang biasa disebut glandula Bartholin. Nah, glandula ini kan homolog dengan yang namanya glandula bulbouretralis kalau pada pria gitu. Nah, setiap glandula ini mempunyai ductus yang bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minora yang tadi itu, yang labia minora ini. Jadi ada muaranya gitu. Next, mungkin untuk ekstra segitu ada himen. Himen tuh kalau tadi di sini yang ini nih, himen. Nah, ini yang ini, himen. Jadi himen ini kan merupakan himen ini merupakan lapisan tipis jaringan di bagian luar vagina yang bentuknya dapat bervariasi dari setiap individu gitu. Nah, ini bentuk yang paling umumnya itu yang ini nih, anular himen. Jadi anular himen ini kan biasa disebut selaput darah cincin. Dia bentuknya melingkar dengan lubang yang di tengah-tengah gitu.
dan juga dia lubangnya satu gitu di tengah, dia memungkinkan keluarnya darah menstruasi dengan normal gitu. Selanjutnya ada yang namanya septate hymen, itu dia selaput darah bersekat, jadi dia memiliki jaringan tambahan nih di tengah yang membentuk satu atau lebih sekat di lubangnya gitu, di tengah-tengah lubangnya, jadi dia kayak anular gini tapi ada sekatnya. Nah dia ini biasanya akan mengalami kesulitan kalau misal dia saat menstruasi mungkin dia menggunakan yang namanya tampon gitu, atau juga mungkin dalam berhubungan seksual untuk pertama kalinya itu juga dapat mengalami kesulitan gitu. Next ada yang namanya cribriform hymen yang ini, atau selaput darah berpori. Jadi dia memiliki banyak lubang kecil yang menyerupai kayak saringan gitu. Dia bisa menghambat dari aliran darah menstruasi yang menyebabkan dia nyeri gitu saat haid. Nah yang keempat ada ini nih, paros introitus. Kalau dia ini lebih ke hymen yang sudah mengalami pelebaran gitu. Nah tapi kalau yang nggak ada gambarnya di sini, sebenarnya ada satu lagi itu yang namanya imperforate hymen. Jadi nama lainnya selaput darah tertutup. Itu ketika dia tuh nggak mempunyai lubang sama sekali gitu. Jadi kalau misal dia nggak ada lubangnya kan berarti darah menstruasi itu nggak bisa keluar ya. Maka biasanya individu dengan imperforate hymen ini dia diperlukan tindakan medis kepada kepada vagina dia untuk dibedah, untuk buka, diberikan salurannya itu loh agar bisa keluar untuk dari darah menstruasinya begitu. Setiap perempuan itu kan memang memiliki bentuk-bentuk hymen yang berbeda, dan si bentuk-bentuk ini nggak bisa menjadi indikator dari keperawanan gitu, karena dia juga banyak faktornya, bisa ruptur, bisa jadi olahraga yang intens gitu, atau juga bisa jadi penggunaan tampon dan juga hal-hal lainnya gitu. Nah 3 ada ini nih, anatomi REN beserta vaskularisasi dan juga inervasinya. Nah, REN itu kan pertama anatomi dulu. Ada organ retroperitoneal kalau REN. Dia terdapat glandula adrenal di polus superior. Untuk letak skletopisnya di REN sinister itu dia setinggi bagian superior dari vertebra torakal 12 sampai bagian inferior dari vertebra lumbal 3. Untuk dextranya dia lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan dari lobus hepatis dextra. Selanjutnya ada yang namanya ini untuk struktur ininya ya, lapisan pembungkusnya. Jadi ya dari profunda ke superficial itu ada kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa itu dia pembungkus yang meliputi REN langsung. Jadi kapsula fibrosa itu kan yang ini nih. Dia meliputi REN langsung, melekat erat pada permukaan luarnya si REN itu. Selanjutnya lebih ke arah superficial itu ada yang namanya perirenal fat yang ini nih. Nah, perirenal fat itu dia lemak yang meliputi si kapsula fibrosa tadi dan juga pembuluh darah yang masuk dan keluar dari REN. Yang ketiga ada fascia renalis yang ini. Fascia renalis ini dia merupakan lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat, REN dan juga glandula suprarenalis gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya pararenal fat. Kalau ini dia lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan juga posterolateral dari si REN gitu. Nah, untuk yang memfiksasi si REN agar tetap ada di tempatnya itu kan ada fascia renalis yang tadi, terus ada arteria vena renalis, dan juga ada corpus adiposum atau pararenal and perirenal fat. Jadi corpus adiposum ini dia kan memfiksasi kan fungsinya, fiksasi REN. Kalau dia berkurang secara drastis, mungkin dari anoreksia atau dari misal ya turunnya berat badan yang drastis gitu, dia bisa menipis kan, berarti dia akan mengalami ginjalnya tuh dapat turun gitu, yang namanya nefroptosis. Terus juga dia bisa mengalami rotasi si ginjalnya sehingga nanti ureternya itu bakal tertekuk dan juga aliran urin terhambat. Kalau itu namanya hidronefrosis gitu. Next, ini untuk struktur eksternalnya dibagi jadi 3. Yang pertama ada facies, polus dan juga margo. Untuk facies anterior posterior, yang anterior itu yang ini, terus yang posterior itu yang di belakangnya, nggak kelihatan di sebaliknya. Selanjutnya ada ekstremitas. Ekstremitas itu kan kayak ujungnya gitu. Ada superior dan juga ada inferior. Superior itu yang sini, inferiornya yang sini. Selanjutnya ada margo, lateral dan juga medial. Lateralnya yang ini, medialnya yang di sini. Begitu. Next ada struktur interna. Struktur interna dari dari REN. Yang pertama ada cortex renalis yang ini nih. Cortex renalis itu dia ada isinya, ada columna renalis bertini. Itu dia struktur yang ada di antara piramidis renalis dan juga ada arcus corticalis. Selanjutnya ada medulla renalis. Kalau medulla renalis itu isinya ada yang namanya piramidis renalis yang ini nih. Yang piramida ini nih. Nah, dia ada juga papilla renalis, terus yang ini.
Terus ada juga foramina papillaria, terus juga memiliki calyx minor dan juga mayor. Jadi minor calyx ini nih. Ini untuk calyx minor. Nah, nanti dia bertemu di sini menjadi namanya calyx renalis mayor yang ini. Nah, nanti si calyx mayor ini akan menjadi pelvis renalis. Jadi dari minor terus ke sininya mayor, terus nanti dia pelvis renalis yang di sini nih. Akan menjadi ureter gitu. Selanjutnya ada sinus renalis, itu dia adanya pelebaran hilus. Next ada inervasi. Nah, kalau inervasinya itu dia dari aorta abdominalis terus dia ke arteri renalis dextra et sinistra, terus dia ke arteri segmentalis, ke arteri lobaris, lalu dia nanti masuk ke arteri interlobaris, terus dia masuk ke arteri arcuata yang ini. Terus nanti dia ke arteri interlobularis, ke arteriol afferent glomerulus, dan juga arteriol efferent, baru nanti dia masuk ke vasa recta begitu. Nah, itu untuk vaskularisasi dari REN. Selanjutnya untuk inervasinya. Nah, inervasinya tuh dari plexus renalis, dia ada somatic afferentnya itu dari nervi splanchnici thoracici, untuk simpatisnya dari nervus splanchnicus major et minor. Selanjutnya ada untuk parasimpatisnya itu dari nervus vagus. Untuk plexus renalis sendiri dia akan berhubungan dengan plexus testicularis. Untuk drainase limfatiki masing-masing REN itu akan bermuara ke nodi aortiki laterales atau lumbales di sekeliling pangkal arteria renalis. Baik, mungkin sekian untuk laporan anatomi blok 2.1 kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.